Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus Bapak Mardianto, selaku Kepala SMP Negeri 2 Pamukan Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, izin untuk pada kesempatan pagi hari ini berbagi praktik baik atau best practice terkait dengan keikutsertaan saya dalam pembatik level 4, yang mana untuk pembatik level 4 itu temanya adalah kelas berbagi dan berkolaborasi, yang mana untuk materi yang saya angkat itu berjudul Pekan Depan, yang mana Pekan Depan ini merupakan akronim pembelajaran menyenangkan dengan media pembelajaran interaktif. Ada sebuah kata-kata yang saya sampaikan di tema pembatik saya, yang mana teknologi itu diibaratkan sebuah alat dan pendidikan itu merupakan fondasi untuk membangun masa depan. Setiap kita melakukan kegiatan itu pasti berkaitan dengan yang namanya alat. Kita memanen sawit pasti menggunakan alat, menanam padi pasti menggunakan alat. Nah, pendidikan, kita melaksanakan pendidikan, pembelajaran itu juga menggunakan alat. Dan saya menyimpulkan bahwa di dalam pembelajaran yang kita laksanakan, alat yang cocok digunakan adalah teknologi. Nah, adapun tujuan kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini yaitu memberikan inspirasi dan pengetahuan baru kepada peserta tentang penggunaan media pembelajaran interaktif. Kemudian yang kedua, memfasilitasi diskusi dan berbagi pengalaman terkait pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang kegiatan pembelajaran yang inovatif. Adapun tujuan, kemudian visi dan misi secara nasional, pendidikan kita memiliki tujuan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian ulun pribadi memiliki visi yaitu mewujudkan generasi yang unggul dalam prestasi, peduli lingkungan dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan misi ulun adalah meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran. Meski kita di dalam keterbatasan, kita jauh dari kabupaten, sarana prasarana kita terbatas dan banyak sekali hambatan yang terjadi di sekolahan kita, tapi alhamdulillah kepala sekolah itu mendukung kemajuan teknologi di dalam pendidikan kita. Apa yang kita miliki? Kita memiliki sebuah semangat. Saya menyimpulkan bahwa semangat itu adalah orang yang tidak menyerahkan keadaan, tetapi orang yang bersemangat itu adalah orang yang menjadikan kegagalan sebagai pelajaran berharga dan terus berjuang mencapai keberhasilan. Dan perlu kita pahami bersama, konsep pendidikan itu sebenarnya tugas kita sebagai seorang guru itu adalah mendidik anak kita menjadi pintar. Jadi tugas kita hanya sekedar berikhtiar, kemudian kita hanya bisa berdoa, dan bukan kita yang membuat anak kita itu pintar, tetapi ada Tuhan yang bisa membolak-balikan perasaan, kemudian pikiran, kemudian otak manusia. Kepintaran manusia itu hanya kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tugas kita, sekali lagi, guru hanya bertugas untuk mendidik, kemudian guru hanya bertugas untuk mendoakan muridnya agar bisa menjadi seseorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, ini adalah latar belakang kenapa saya mengangkat media pembelajaran interaktif. Yang pertama itu karena student agency. Student agency itu ada 3, ada voice, choice, dan ownership. Choice itu adalah pilihan, kemudian voice itu adalah suara, kemudian ownership itu adalah kepemilikan. Murid kita di abad ke-21 itu tidak lepas dari yang namanya teknologi. Teknologi itu sudah menjadi kebutuhan setiap murid. Karena kaitannya student agency, kalau kita ingin menciptakan kepemimpinan murid yang 3 ini, voice, kemudian choice, dan ownership, maka yang perlu kita kembangkan adalah keterampilan abad ke-21 atau yang berkenaan dengan teknologi.
ada 3 yang saya simpulkan di dalam keterampilan abad ke-21. Yang pertama, kita harus menumbuhkan kompetensi 4C. Yang pertama adalah berpikir kritis, kemudian yang kedua adalah kreativitas, kemudian kita perlu menumbuhkan kolaborasi dan cara berkomunikasi peserta didik. Dan yang ketiga, yang saya katakan tadi, pembelajaran harus berbasis masalah dan kontekstual. Kita berbicara sederhana, ketika kita melihat Bapak tukang itu bekerja, beliau tidak menggunakan teori. Jadi sebenarnya kan di dalam konsep pembelajaran literasi dan numerasi kan ada teori. Tapi ketika bapak-bapak tukang itu mengerjakan sebuah konsep bangunan, mereka sebenarnya memakai konsep teori itu, tapi mereka tidak memahami apa yang dimiliki para tukang. Yang dimiliki para tukang itu adalah keterampilan atau skill. Mereka mungkin kalau kita ajarkan rumus-rumus di dalam matematika, mereka tidak paham. Tapi ketika mereka dihadapkan oleh sebuah permasalahan, disuruh membuat bangunan, mereka tahu jumlah batanya berapa, kemudian luas bangunan itu material yang diperlukan seberapa, mereka paham. Itu yang menandakan sebenarnya murid kita itu cerdas, tapi tidak dinampakkan keterampilan pembelajaran yang berorientasi pada masalah dan relevan dengan kehidupannya sehari-hari. Dan 2 materi ini, student agency kemudian keterampilan abad 21, itu dibungkus ketika kita melaksanakan pembelajaran tersebut. Itu merupakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, mengapa harus MPI? Karena ini selaras dengan visi misi kita, visi misi SMP Negeri 2 Pamukan Selatan, yaitu mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, kemudian unggul dalam prestasi, kemudian peduli lingkungan dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Ini adalah gambaran bagaimana keadaan pada mata pelajaran IPS, khususnya ketika melaksanakan penilaian dengan menggunakan buku atau secara tertulis. Mereka tidak begitu semangat, kemudian itu berdampak kepada hasil yang rendah. Kemudian selanjutnya, dalam mengatasi permasalahan yang saya munculkan di awal tadi, saya menggunakan analisis SWOT. SWOT ini tenar kalau kemarin ilmu yang saya dapat dari National Institute of Education Singapura. Negara Singapura itu setiap kali menganalisis sebuah permasalahan atau disrupsi, itu menggunakan analisis SWOT. SWOT itu kepanjangan dari strength atau kekuatan, kemudian weakness itu adalah kelemahan, opportunity itu adalah peluang, dan threats itu adalah ancaman. Jadi kita harus, sebelum kita melaksanakan inisiatif atau program, kita harus analisis dulu keempat aspek ini. Kekuatan yang dimiliki sekolah kita memiliki guru penggerak, kemudian calon guru penggerak, kita punya tim pengembang dan guru ahli di bidang IT, kemudian kita juga memiliki Wakasek. Kemudian kita juga memiliki komunitas belajar sebagai sarana berbagi praktik baik. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai fasilitas sekolah yang memadai, dan yang keempat, jaringan internet juga memadai. Dan untuk kelemahan, ini saya rasa hampir merata di setiap pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah rendahnya minat belajar murid, kemudian penggunaan metode pembelajaran yang masih konvensional. Untuk peluang, yang pertama adalah pemanfaatan media pembelajaran interaktif, kemudian yang kedua adalah meningkatnya pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Dan ini adalah ancaman yang kita hadapi, yang sering kali terjadi ketika kita menggunakan media proyektor, kemudian menggunakan media Canva ataupun media semacamnya yang masih ketergantungan dengan jaringan. Jadi kendala teknisnya adalah mati listrik, akibatnya jaringan internet juga terputus. Dan media pembelajaran interaktif atau MPI Articulate Storyline ini bisa digunakan secara offline dan bisa digunakan ponsel. Yang ponsel kan itu tidak tergantung dengan jaringan internet ataupun listrik. Ketika listrik padam, HP-nya masih tetap aktif kalau hanya dicas. Nah, ini adalah pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan kemarin pada level 2. Yang pertama, saya melaksanakan asesmen diagnostik secara langsung, yang saya tanyakan mengenai materi yang akan disampaikan. Kemudian saya melaksanakan pembelajaran dengan model game based learning dengan menggunakan metode diskusi. Dan yang ketiga, saya kemarin menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi seperti media audiovisual yang saya buat melalui Canva, dan saya membuat sebuah media ular tangga raksasa dengan ukuran 4 x 4 meter yang juga digunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran.
Kemudian yang terakhir kemarin itu asesmen formatif yang dilaksanakan dengan menggunakan media Kahoot. Jadi ada banyak sebenarnya media yang digunakan untuk melaksanakan asesmen, dan kenapa saya memilih Kahoot? Karena Kahoot ini lebih interaktif, dan terbukti kemarin waktu saya laksanakan di kelas 7A, ketika saya mau keluar sudah habis jamnya, kita ulang Pak untuk kegiatan pembelajaran yang tadi kita ulang. Jadi ini terbukti meningkatkan minat belajar peserta didik jika kita menggunakan Kahoot sebagai bahan untuk melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah refleksi kegiatan pembelajaran. Nah, ini adalah pembelajaran yang ke level 3. Ini perbedaannya hanya diletak di kegiatan yang ketiga, ya, menggunakan media pembelajaran aplikasi, berbasis aplikasi. Kemarin itu dilaksanakan di ruang laboratorium dan menggunakan sarana prasarana berupa laptop. Nah, ini adalah indikator keberhasilan. Kemarin waktu dilaksanakan ada peningkatan, walaupun tidak signifikan, tapi setidaknya ada peningkatan dalam hal asesmen formatif yang dilaksanakan pada mata pelajaran IPS. Nah, ini adalah gambaran kemarin membuat game ular tangga edukasi, kemudian membuat media audiovisual. Belum yakin semua guru sudah mampu membuat media audiovisual menggunakan Canva, kemudian melaksanakan asesmen dengan menggunakan media Kahoot. Dan pada level 3 ini saya akan sampaikan, nanti langsung kita lihat untuk aplikasi belajarnya. Ini adalah tampilan awal ketika membuka aplikasi ini. Sebenarnya Articulate Storyland ini kalau Bapak Ibu sudah menguasai Canva, insya Allah sudah bisa membuat. Kenapa Articulate Storyland? Karena bisa dirubah file HTML-nya ini menjadi aplikasi. Sebenarnya ini sederhana, karena media Articulate Storyland ini sama seperti media Microsoft PowerPoint, cuma dibikin lebih interaktif dan bisa dirubah menjadi aplikasi, sehingga bisa dibuat sedemikian rupa anak-anak bisa belajar di rumah. Nah, ini adalah gambaran. Kalau kita kasih aplikasi ini ke siswa, maka otomatis kita harus ada daftar hadir. Jadi kita bisa memantau peserta didik itunya belajar di rumah jam berapa. Misalkan dia isi daftar hadir jam 3, berarti peserta didik itu dia belajar seperti itu. Jaringannya offline. Nah, ini adalah kolom capaian pembelajaran atau kompetensi. Kemudian ini ada volume musik, bila kita ingin menaikkan volume musik ataupun menurunkan. Dan ini ada materi. Nah, ini materi saya ambil di buku, saya ketik di sini. Cuma sekedar kayaknya murid kita ini lebih banyak main di HP ketimbang main di buku. Jadi dibuat semacam ini supaya anak-anak lebih mudah untuk belajar. Bisa ditambahkan video. Dan yang terakhir bisa ditambahkan quizzes. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan terkait dengan berbagi praktik baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ini adalah sarana ulun sebagai cara untuk berbagi praktik terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah ulun laksanakan. Bila Bapak Ibu rasa bisa melaksanakan ini, dilaksanakan, syukur alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ya kita kembalikan. Kita berpikir menjadi guru ini berpikirnya berbasis aset. Apapun kemampuan yang Bapak Ibu miliki itu adalah yang terbaik bagi Bapak Ibu.
Tidak harus dipaksakan harus seperti ini, tidak. Kurikulum kita itu mengajarkan pendekatan berbasis aset atau aset based thinking istilahnya. Jadi kita melihat kompetensi diri kita, kemampuan diri kita seperti apa, dan itu kita aplikasikan ke dalam pelaksanaan pembelajaran, dan insya Allah itu yang terbaik bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir ada kata-kata penutup untuk kita semua. Jangan lelah untuk belajar, kemudian jangan sungkan untuk berbagi, dan jangan ragu untuk melakukan perubahan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.